ketemu lagi di channel Kebun Langit. Inilah jeruk tongheng, koleksi terbaru saya yang baru saya beli. Kebetulan ini saya beli langsung ke tempat penjual toko tanaman. Untuk seperti biasanya saya selalu membeli jeruk atau tanaman tabulapot itu secara online dengan ukuran kecil dan harganya pun lumayan murah, yaitu antara 15 sampai 20 ribu. Namun untuk kali ini saya membeli jeruk tongheng dengan ukuran lumayan besar karena saya membelinya langsung di toko penjual tanaman. Ini jeruk tongheng kurang lebih kemarin harganya 50 ribu. Saya beli kemarin pagi dan baru kali ini akan saya perlihatkan cara penanaman tabulampot dari awal penanaman jeruk tabulampot ini. Bagaimana cara penanganannya saat kita baru membeli, dan pot ukuran berapakah yang akan kita pakai, dan media tanam apakah saja yang akan kita gunakan. Akan saya perlihatkan cara dan contoh-contoh cara penanganan awal tabulampot jeruk tongheng ini. Saksikan terus. Oke, ini adalah jeruk tongheng yang saya baru beli dengan berukuran lumayan besar dengan ketinggian kurang lebih 1 meter. Berbeda dengan seperti biasanya yang saya selalu membeli secara online dengan ketinggian antara 30 sampai 50 cm. Untuk ini memang harganya sedikit mahal karena saya membeli di toko tanaman dengan ukuran juga lumayan besar. Untuk media tanam apa saja yang akan kita gunakan? Saya sudah menyiapkan media tanam dari tanah, kotoran kambing dan sekam padi mentah yang sudah saya aduk. Dan untuk pot sendiri saya menggunakan atau menyediakan pot berukuran 40 karena dia untuk tanamannya sendiri sudah lumayan besar, jadi saya menggunakan pot ukuran 40. Untuk yang biasanya saya menggunakan pot ukuran 30 sampai 35, namun kali ini saya menggunakan pot ukuran 40 seperti ini karena tanaman sendiri sedikit besar. Untuk tabulampot itu kita tidak bisa tanaman baru datang atau ukurannya tidak terlalu besar, kita menyesuaikan dengan ukuran tanamannya sendiri. Saya menggunakan pot ukuran 40 ini karena tanamannya sudah sedikit besar, dan nanti kita bisa menggantinya bisa tanaman itu berusia 1,5 tahun atau sampai 2 tahun baru kita ganti dengan ukuran pot 45. Jadi kita menaikkan per tahun atau per 1,5 tahun ke ukuran 0,5-nya dari 40 kita naikkan ke 45. Jadi tidak boleh langsung ke ukuran pot besar karena nantinya akan perakaran sendiri bisa memenuhi pot tersebut sehingga tanahnya sedikit namun akarnya banyak. Jadi kita mulai dari yang terkecil dulu seperti ini. Oke, saksikan. Namun bagaimana caranya? Biasa kita membeli jika pot baru itu kebanyakan masih rapat, dan jangan lupa kita bolongi dulu bagian bawahnya. Oke, kita lubangi saja. Oke, cukup seperti ini. Pastikan kita lubangi. Dan untuk bagian dasar pot nanti akan kita taruh pecahan batu bata, kenting ataupun kerikil agar air bagian bawah tidak tergenang. Oke, akan saya perlihatkan. Oke, saya sudah menyiapkan pecahan kenting yang sudah tidak terpakai atau bisa batu bata ataupun kerikil. Ini kita hancurkan secara halus kurang lebih seperti ini. Oke, sudah cukup. Lalu kita taruh ke pot bagian dasar. Tujuannya agar air sendiri tidak mengendang di bagian bawahnya, agar tidak terjadi pembusukan di bagian akar karena terlalu banyak air yang menggenang. Oke, cukup seperti ini. Kali ini kita beri dia media tanam yang telah tadi kita siapkan. Oke, ini media tanam yang kita gunakan, langsung saja kita isi.
Minimal kita isi dulu setengah di ukuran pot ini. Oke, sudah cukup seperti ini, minimal setengah atau 3/4 saja. Lalu kita pindahkan jeruk ini ke polybag. Pastikan bagian tengah seperti ini. Oke, sudah cukup bagian media tanam di bawahnya. Oke, kita lepaskan. Oke. Ini lalu kita isi media tanam. Kita tambah lagi bagian bawah sedikit. Cukup seperti ini. Dan untuk pupuk alami akan kita tambahkan dengan kulit telur dan ampas teh. Saya akan perlihatkan. Oke, seperti di video saya yang lain, saya selalu menggunakan sisa ampas teh seduh dan kulit telur untuk sebagai pupuk alami. Akan saya perlihatkan cara penggunaannya. Halusan seperti ini, dan emas menjadi bagian kecil. Kita taburkan sekelilingnya. Sebisa mungkin setiap ada kulit telur dan ampas teh yang kita atau bekas di rumah, kita kumpulkan dan kita taburkan di atas tabulan pot, bisa tabulan pot jeruk ataupun tabulan pot lainnya, karena saya selalu menggunakan dua rahasia ini. Ini ampas teh, biasanya kita taburkan. Saya cukup seperti ini. Sebenarnya cukup pupuk alami ini saja sudah cukup, namun jika ada yang ingin menambahkan sedikit pupuk tambahan atau pupuk kimia, bisa menggunakan NPK ataupun KCL. Namun karena saya membeli langsung ke toko petani, jadi kita bisa langsung menggunakan pupuk KCL. Jika tambahan yang lain, jika kita ada atau kita ingin menggunakannya, kita bisa menggunakan pupuk NPK. Karena untuk NPK sendiri lumayan bagus untuk pertumbuhan akarnya, dan setelah nanti dia mengeluarkan bunga, kita bisa menggunakan pupuk KCL untuk mencegah kerontokan. Namun sebenarnya untuk pupuk alami seperti kulit telur sendiri dan ampas teh sendiri itu sudah lumayan bagus dan menurut saya mudah untuk didapatkan. Namun jika Anda ingin menggunakan pupuk tambahan, kita bisa menggunakan pupuk NPK. Untuk NPK sendiri bisa kita gunakan 1 sendok per 2 minggu sekali, dengan takaran 1 sendok per 2 minggu. Dan NPK sendiri bisa kita gunakan langsung saat penanaman seperti ini. Namun jika kita membeli tanaman secara online, kita tunggu 2-3 minggu baru kita gunakan pupuk NPK. Namun untuk kali ini saya akan menggunakan langsung pupuk NPK karena dia
perakarannya bagus dan media tanamnya tadi tidak berkurang sedikit karena kita membeli langsung di toko tanaman, bukan di secara online. Akan saya perlihatkan. Oke, ini NPK sendiri, NPK 16. Kita bisa langsung menggunakannya dengan takaran 1 sendok seperti ini. Saya perlihatkan. Oke, bisa kita taburkan di sekeliling tanaman seperti ini, agak jauh dari tanaman, jangan terlalu dekat dengan pohon utamanya seperti ini. Kita taburkan saja sekelilingnya. Oke, seperti ini. Kita tutup lagi. Atau bisa kita tutup lagi dengan tanah media tanam yang tadi. Oke, cukup seperti ini. Nah, ini kita lakukan penyiraman. Oke, cukup seperti ini. Dan untuk tahap selanjutnya akan saya lakukan tahap pruning seperti ini. Memang daunnya sudah cukup bagus, namun untuk tabel pot kita tidak memerlukan tanaman yang tinggi. Akan saya potong sebagian agar dia tumbuh tunas baru dan nantinya cepat menghasilkan buah. Akan saya perlihatkan. Oke, saatnya kini tahap pemangkasan. Lihat tanamannya lumayan subur dengan banyak ranting yang memanjang. Namun untuk tahap lampot kita tidak memerlukan ranting yang panjang. Untuk tahap pertama kita memerlukan batang yang kokoh ataupun batang yang kuat. Tujuannya agar dia cepat berbuah dengan pohon ketinggian kecil, namun dia cepat berbuah. Bagaimana caranya? Kita harus sering-sering memotong seperti ini. Ranting yang subur panjang kita potong saja, kita buang. Tujuannya nanti agar dia cepat rimbun dengan tunas-tunas baru dan bagian batang pun cepat kuat atau cepat tua, sehingga dia cepat menumbuhkan calon bunga atau buah baru seperti ini. Kita gunting saja. Ini kita buang. Untuk bagian walaupun dia pucuknya pendek namun dia sudah tua, agar dia merata kita buang saja. Oke, seperti ini. Untuk bagian bawah seperti ini kita biarkan saja. Nanti kita mengguntingnya juga bagian pruning. Oke, ini pruning bagian bawah seperti ini. Saya menginginkan batang ini cepat tua atau besar di bagian atasnya. Untuk bagian ini kita buang saja karena tidak ada gunanya, karena dia terlalu bawah. Untuk menghasilkan buah pun nanti hasilnya jelek karena terhalang dengan mataharinya oleh ranting-ranting yang bagian atas. Jadi kita buang. Oke, seperti ini. Karena sini ada 2 cabang, saya menyisakan batang utama ini agar dia cepat tumbuh tua. Oke, sekian dan terima kasih. Inilah cara saya dalam tahap awal penanaman jeruk ke dalam pot atau repotting pot yang baru saja kita beli, yang biasa saya beli di online, namun kali ini saya beli langsung ke petani atau toko tanaman. Itulah tip-tip cara saya dalam
memelihara pohon jeruk agar dia tumbuh subur dan nantinya cepat berbuah dengan hasil buah yang bagus. Oke, jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe agar tidak ketinggalan tips-tips lainnya dari Kebun Langit.